Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya dari peserta Latsar CPNS Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2025. Saya dengan Rizal dan rekan saya. Ini Saya Tony Gumilar, Pak. Keperluan saya kesini mungkin untuk bertanya-tanya ya kepada Bapak, saling sharing keterkaitannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Tanggapan dan perspektif Bapak terkait wawasan kebangsaan dan bela negara ini seperti apa, Pak? Pandangan saya secara pribadi bahwa tadi ya kaitan dengan wawasan kebangsaan, bahwa istilah wawasan kebangsaan bukan hal yang bukan hal yang misalnya sudah mungkin sebagian orang, terutama sebagian dari kita sebagai warga negara, pada khususnya sebagai birokrasi, wawasan kebangsaan sudah dikenal dari mulai kita masuk di kuliahan sampai masuk ke ASN itu sendiri. Bahwa dulu kita memandang wawasan kebangsaan sebagai di luar birokrasi, kita memandang bahwa wawasan kebangsaan itu ya secara umum. Bahwa kita memandang bagaimana negara kita secara utuh. Ya kita hanya memandang sebagai negara sebagai sebuah kesatuan yang utuh dari segi apa. Misalkan dari sudut pandang manapun kita memandang itu sebagai sebuah kesatuan. Tapi ketika kita memandang wawasan kebangsaan sebagai seorang birokrasi, bahwa itu akan ada semacam batasan-batasan ketika memandang itu. Yang salah satunya mungkin kita akan lebih ke dalam melihat itu. Jadi caranya kita bagaimana kita sebagai ASN bisa mendukung terwujudnya wawasan kebangsaan itu. Jadi kita memandang wawasan kebangsaan, salah satunya paling sederhana adalah bagaimana menjalankan semua program pemerintah agar berjalan dengan lancar dan sukses di masyarakat. Karena posisi saya sebagai ASN sekarang ya, berarti bentuk bela negara kita ya salah satunya menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari yang dikeluarkan oleh ya kalau kita kan dari pemerintah pusat ya berjenjang lah, pemerintah pusat, provinsi sampai ke daerah, ataupun kalau sekarang atasan saya adalah camat, atasan langsung. Jadi salah satu bentuk yang tadi kembali lagi yang paling sederhana, yang bagaimana caranya kita bisa melaksanakan apa yang ditugaskan oleh atasan langsung paling sederhana agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh beliau. Isu yang muncul tiap tahun adalah yang tidak jauh dari masalah sampah dan stunting. Nah, kalau masalah stunting sebenarnya dua-duanya ada dua peristiwa yang sama, bahwa itu tidak bisa diselesaikan, istilahnya masalah itu tidak bisa selesai gitu. Tapi itu paling bisa meminimalisir masalah, karena kalau kita kaitan dengan sampah, pertama bahwa sepuh mah selama manusia hidup masalah sampah bakal terus muncul, akan nyampah terus sama masyarakat. Cuma bagaimana caranya bahwa masalah sampah itu tidak menjadi masalah besar di masyarakat. Nah, salah satunya dengan munculnya inovasi-inovasi yang dikeluarkan baik dari operator teknis maupun dari masyarakat. Nah, kedepannya juga ini menjadi PR besar juga, karena sampai saat ini terutama khususnya di wilayah kelurahan juga sampai saat ini kami belum bisa menuntaskan masalah itu, karena sudah 3 tahun kita berturut-turut melaksanakan program pembinaan masalah sampah, tetap aja bahwa sampah itu menjadi masalah di masyarakat. Tapi kalau dibandingkan dengan di kota dan khususnya di lingkungan Kawalu, bahwa masalah sampah itu sebenarnya bukan masalah utama, karena memang kontribusi sampah yang dikeluarkan oleh masyarakat di wilayah rada nyisi secara volume tidak terlalu banyak. Justru yang jadi masalah itu di kota-kota besar lah, karena produksi sampahnya kan banyak. Nah, makanya ketika pengelolaannya antara yang di kota dengan di daerah pesisir itu akan ada sedikit berbeda gitu. Cuma yang menjadi prinsip dasarnya adalah sama, bahwa itu kembali ke kebiasaan lah, ke mental dari masyarakat itu sendiri, masalah sampah. Masalah yang muncul tiap tahun yang belum selesai sampai saat ini adalah masalah sampah. Sedangkan bukan tidak hanya sosialisasi aja, jadi setiap tahun kita berupaya untuk bagaimana menanggulangi masalah itu. Kalau sosialisasi mah
udah banyak media sekarang, apalagi udah ada medsos ya, Ya, udah gampang lah. Tapi tadi bagaimana bahwa implementasi itu dibuktikan dan aktualisasi di misalkan dalam bentuk program yang tadi. Bahwa sekarang setiap kelurahan dalam dana kelurahan harus menunjukkan kegiatan kaitan dengan penanggulangan masalah sampah. Karena ini kan karena masalah sampah sudah masalah global, pasti semua orang pasti berlomba-lomba untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi kebanyakan kita kan mengadopsi yang sudah ada, jadi lebih ke inovasi. Nah, jadi sekarang mah kalau tataran sosialisasi mah totong ditaruh sih lah, sudah berjalan, malah sudah masif lah gitu. Jadi selesaikan masalah sampah di lingkungan terkecil, ya di lingkungan rumah tangga. Salah satu yang paling sederhana, ini kita ngangin milah sampah di rumah tangga itu termasuk Abi. Mungkin yang saya tangkap tadi ya, yang pada intinya tetap kita kembali lagi pada kesadaran diri dan kita harus bisa ikut menyadarkan orang lain juga terkait sampah khususnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf diganggu malam-malam. Terima kasih banyak, Jawabannya Bapak. tidak memuaskan. Ya, Sangat memuaskan, Pak. Mohon Terima izin kasih juga banyak. nanti kita upload di di YouTube. posting. Iya. Izin dokumentasi. Buat tugas, Bapak. Tapi dia editnya diperhalus. Siap, Bapak. Tenang. Ya, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ibu, apa yang ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut Ibu aja. Wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita terhadap ya lingkungan kita, paling kecil rumah kita, tempat kerja kita, lingkungan kerja, kemudian Jawa Barat kita, Indonesia kita, Republik Indonesia kita. Jadi wawasan kebangsaan itu sama dengan cara pandang kita menjadi versi terbaik kita. Pengamalan dalam sehari-harinya itu menurut Ibu kayak gimana, Bu? Di dalam masyarakat aja. Jadilah versi kita yang terbaik, bukan sebaliknya. Misalkan kita tetap dengan sesama saling menghargai. Bagaimana tadi saya dalam apel juga kan, ketika lapor apel pagi, semua hormat pada kita dan kita balas hormat sama yang lain. Artinya di sini saling menghargai itu dituangkan dalam bentuk apel pagi ketika saling membalas hormat. Jadi saling membalas hormat itu salah satu bentuk saling menghargai. Nah, itu juga saling menghargai perbedaan ras suku itu termasuk wasbang ya, wawasan bangsa negara, ras, etnis. Sebelah kita ada yang Cina, jangan dijauhin. Kemudian sebelah kita ada yang Jawa, ada yang Cina juga jangan dijauhin. Kemudian yang paling utama patuh pada aturan. Contoh yang paling kecil, kita masuk kerja jam 8, pulang jam 16. Kalau ada yang ngagong, yaitu berarti tidak berwasbang yang luas. Artinya tidak berwawasan kebangsaan, tapi berwawasan pada diri sendiri. Patuh aturan juga termasuk salah satu versi terbaik kita untuk taat pada jam kerja. Kemudian apa ya? Kalau dedikasi sih mungkin menghargai pendapat orang lain, menghargai agama yang berbeda, menghargai budaya yang berbeda, kemudian menjaga lingkungan juga salah satu bentuk mencintai bangsa kita. Bagaimana bangsa kita, lingkungan kita tidak menjadi rusak. Mungkin itu salah satu bentuk yang tadi saya sampaikan. Jadilah versi kita, tapi dengan versi yang terbaik. Bukan sebaliknya, itu salah satu bentuk bela negara kita di versi WNI versi diri paling kecil. Itu mungkin. Izin Bu, saya Utari ya Bu dari Kelurahan Sukanagara Bu. Boleh, ya. Ya izin. Ini kan Bu di dalam wawasan kebangsaan dan bela negara itu kan kita wajib ya Bu ya, salah satunya untuk menjaga lingkungan kita sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Nah,
sejauh mana sih Bu implementasi pengamalan tersebut gitu ya terhadap lingkungan ya khususnya kalau di Kota Tasik kan yang selalu disorot itu terkait permasalahan sampah ya Bu. Ya, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Nanti kalau buang sampah sembarangan, kenapa coba banjir? Yaitu salah satu bentuk wawasan kita dalam kehidupan sehari-hari kaitan sama lingkungan. Tidak buang sampah sembarangan nanti menyebabkan banjir. Kemudian jangan menebang pohon sembarangan karena misalkan penghijauannya rusak, fungsinya menjadi berkurang. Kemudian hutannya erosi, gundul, sehingga menyebabkan hal-hal lain yang bisa mengganggu stabilitas masyarakatnya, lingkungannya. Jadi eh, itu kenapa menjadi eh, wawasan kebangsaan di sektor lingkungan, karena lingkungan ini juga kan akan erat kaitannya dengan persatuan, kesatuan, kedaulatan, di mana ketika lingkungan tidak kita jaga, kedaulatan kita akan goyang. Kenapa goyang? Karena ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan musibah karena alam, ya tentu saja segala sesuatunya kehidupan bernegara ini akan menjadi carut marut. Bencana di mana-mana, stabilitas ekonomi goyang. Bagaimana kondisi kebersihan kita saat ini, lingkungan kita saat ini, khususnya mungkin Tasikmalaya menurut Ibu? Kalau menurut saya sih, kondisi lingkungan, kondisi kebersihan di Kota Tasik saat ini masih belum dikatakan baik gitu, karena masih eh, semakin bertambahnya jumlah volume sampah setiap hari yang sampai ke TPA. Masih banyak kita temukan tumpukan-tumpukan sampah di jalan-jalan. Masih kita temukan sampah-sampah yang belum didaur ulang atau dipilah dengan baik. Masih kita temukan sampah-sampah eh, yang belum diolah menjadi sesuatu barang yang mempunyai nilai eh, nilai yang bisa digunakan kembali atau yang bisa dirubah menjadi produk yang baru. Sehingga kondisi kebersihan ini untuk Kota Tasik baik, namun masih perlu diperbaiki. Apakah dari pemerintah khususnya Kota Tasikmalaya gitu sudah ada sosialisasi gitu atau tindak lanjut untuk menangani permasalahan sampah ini gitu Bu, atau masalah kebersihan di Kota Tasikmalaya? Mungkin ada, tapi tidak masif. Artinya masih kita temukan bahwasanya pemerintahan Kota Tasikmalaya juga belum concern ya terhadap permasalahan sampah ini. Ya mudah-mudahan ke depan ada perbaikan ya, tapi hanya saja menjadi catatan bersama bahwasanya sosialisasi kaitan dengan pengolahan sampah ini ada, tapi belum masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin Pak sebelumnya perkenalkan saya dan rekan-rekan dari peserta Latsar CPNS Kota Tasikmalaya tahun 2025. Perkenalkan sebelumnya saya Yusuf Nurhakim Febriana dengan saya. Saya Yayu Pak. Dan Saya Windu Widuri. Saya Siti Fatimah. Di sini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pandangan Bapak mengenai bela negara dan juga wawasan kebangsaan, Pak. Jadi saya dan teman-teman ingin tahu pandangan Bapak terkait hal itu. Jadi untuk pertanyaan pertama, Pak, saya ingin tahu menurut Bapak wawasan kebangsaan dan bela negara itu apa sih, Pak? Menurut pandangan Bapak? Kalau menurut saya wawasan kebangsaan menurut bahasa wawasan itu kan pemahaman atau cara pandang kita terhadap suatu bangsa, bagaimana kita tindak lanjut terhadap bangsa gitu. Kalau untuk bela negara, menurut Bapak pandangannya seperti apa? Kalau bela negara itu kan dulu dikaitkan dengan perjuangan ya untuk bangsa ini. Kalau menurut saya bela negara itu kan tindakan atau sikap kita terhadap negara harus bagaimana gitu. Pengamalannya di dalam kehidupan sehari, bela negara itu seperti apa ya Pak ya? Kalau pengamalan terhadap bela negara itu kan
tidak mesti harus seperti dulu untuk seperti memperjuangkan kemerdekaan, tetapi kita itu harus seperti sekarang, misalkan seorang ASN harus patuh terhadap aturan, atau kita seperti saya sekarang ini kan memakai batik. Batik itu kan ciri khas dari bangsa itu sendiri gitu. Dalam pengamalan wawasan kebangsaan dan bela negara ini kan salah satunya adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu diimplementasikan dalam menjaga lingkungan. Nah, gitu. Nah, menurut Bapak itu bagaimana sih pengamalan implementasi tersebut terhadap lingkungan, khususnya pada isu permasalahan persampahan gitu, Pak? Iya. Kalau implementasi terhadap itu lingkungan, ya tadi dikatakan itu tentang sampah yang sangat krusial sekarang ini kan. Sampah itu penduduk ini semakin kesini semakin banyak, jadi sampah itu akan semakin menumpuk. Jadi harus ada penanggulangan terhadap sampah itu sendiri, bagaimana kita menyikapinya atau bagaimana kita mengolahnya terhadap sampah itu. Seperti yang mau saya lakukan itu sangat susah sekali. Karena apa? Karena kurang kesadaran dari manusia itu tersendiri. Nah, untuk solusinya bagaimana, Pak, menurut Bapak? Solusinya kan itu yang pertama itu harus sadar dulu lah bagaimana itu dampak dari sampah itu sendiri kan. Model di sini, lingkungan di sini, kalau ada hujan itu kalau banjir itu suka ada banjir karena itu ada sampah itu penghambatan dari sampah itu sendiri. Solusinya kalau bisa disarankan ingin membuat seperti bank sampah, memilah-milah antara organik dan non organik gitu. Kami cukup sekian Pak untuk bertanya-tanya mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara, dan kurang lebihnya mohon maaf ya Pak apabila kami ada kesalahan dalam bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, dari narasumber yang diwawancarai memandang isu persampahan menjadi masalah yang terus berlanjut karena kesenjangan antara pemahaman ideologis wawasan kebangsaan dan aksi nyata bela negara. Wawasan kebangsaan sudah mengajarkan bahwa tanah air wajib dijaga dan bela negara menuntut sikap nyata untuk menjaganya. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan implementasi sikap nyata seperti 3R dan gotong royong tidak berjalan optimal. Jadi, bentuk pengabdian bela negara terbaik adalah memulihkan kesadaran kolektif agar ancaman persampahan dapat teratasi.